Ricuh soal lahan. Ricuh di banyak daerah soal pengambil alihan tanah atau lahan bukan hal baru di negeri ini. Beberapa kasus seperti tanah ulayat atau tanah adat yang diserobot oleh perusahaan perkebunan, termasuk hutan yang dilindungi undang-undang, tanah, bangunan, atau rumah dinas pemerintah yang dikuasai oleh pihak tertentu, ruas jalan tol yang ditutup oleh warga lantaran belum selesai proses ganti rugi tanah, atau sewa kontrak lahan yang salah peruntukannya, dan kasus-kasus lain yang mungkin terjadi terkait antara pemerintah dengan rakyat. Semua kasus dan ribut soal lahan ini sudah sangat sering dan berulang terjadi, dan tentu saja sekali lagi terkait dengan kepentingan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam program pembangunan berskala nasional atau pembangunan daerah. Pengadaan lahan terkadang sering malah menimbulkan masalah. Kota Sibolga termasuk satu wilayah dalam kriteria sulit pengadaan lahan. Luas wilayah yang hanya 10,7 km bujur sangkar dan akibat topografi yang terdiri dari perbukitan, daratan yang tidak luas, dan lautan. Maka tidak heran dalam perluasan daratan di kota ini sejak puluhan tahun sudah dilakukan penimbunan rawa dan laut untuk dijadikan lahan hunian dan usaha. Daerah-daerah seperti Pasar Belakang, Pancuran Kerambil, dan Muara Pinang sampai ke Aik Habil. Begitu pula daerah Ketapang, Pintu Angin sampai ke Panyambaman yang awalnya adalah rawa dan laut, hari ini sudah menjadi daratan dan permukiman warga. Ricuh soal lahan di kota ini pun bukan hal baru. Beberapa kasus yang layak diingat seperti sengketa Pondok Reformasi, tepi laut dan muara sungai Aik Doras, perumahan di kota Beringin, lahan hanggar pelabuhan lama, bangunan kantor di Jalan Tuan Kudorong, gonjang-ganjing lahan Rusunawa, bangunan sekolah dasar yang ditempati warga. Terakhir, lahan sebuah tangkahan di Jalan Mojopahit. Ricuh akibat penolakan warga dan nelayan setempat yang menolak eksekusi lahan oleh pemerintah kota Sibolga. Disebutkan lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut dijadikan tangkahan oleh pihak ketiga. Nah, bila disebut pihak ketiga, tentu ada pihak kedua. Lalu, siapa pula pihak pertama?
Pemanfaatan lahan tentu ada aturannya. Izin usaha dengan masa kontrak tertentu, hak pakai, hak guna bangunan, jual beli, hak milik, atau apapun namanya, pastilah ada hitam di atas putih. Jelas dan tegas dengan ketentuan yang mengikat dalam nota perjanjian, nota kesepahaman, MOU, Memory of Understanding, bahkan sanksi akibat pun dicantumkan. Hasil perundingannya bersama Kapolres Pak Dandim, Kajari, kita mundur hari ini untuk langkah-langkah ke depan. Itulah saran daripada Kapolres Dandim dan Kajari. Selanjutnya langsung tanya nanti sama Kapolres. Ya itu kita laksanakan karena kita punya hak. Saya memegang amanah wali kota dan kajian dari Kajari, KPK, BPK bahwa itu aset pemerintah kota. Saya laksanakan. Kalau kerusakan itu memang benar, kalau mereka adukan. Kita melaporkan yang pelemparan, kerusakan, kita akan laporkan ini. Udah. Eksekusi ini akan terus berlanjut, Pak ya? Ya berlanjut lah. Tapi langkah-langkahnya nanti, apa keputusannya lagi? Selanjutnya gimana Pak? Adakah tinggal waktu lagi diberikan kepada UDJ? Nah itu nanti tanya sama Kapolres. Belakang, cuman ya namanya bias-bias itu aja. Nah, maklum. Tapi yang kena ada bekas, kita wajib lapor. Saya enggak. Mereka rakyat sayanya. Ya. Tapi rakyat sama rakyat yang keberatan ya rakyat pula. Bukan saya. Kalau saya mati pun siapnya saya. Ya. Karena saya sumbangsikan tenaga saya, pikiran saya, nyawa saya sumbangsikan ke pemerintah kota. Kalian lihat nada saya apa? Anda takut saya tadi? Nggak ada. Nggak ada. Karena saya menjalankan amanat yang saya jalankan. Itu pasar modern, pasar ikan modern. Karena jalan kayak Madalan, puluhan miliar, mungkin ratusan miliar udah kita bangun ini. Tapi tidak boleh kita manfaatkan. Sisingamangaraja bayangkan, macet total. Karena jalan kayak Madalan tidak berfungsi. Itu yang kita mau pindahkan nanti ke sini. Pasar ikan modern beserta food court-nya kita bangun. Dananya udah ada. Jadi ini amanat dari BPK, Kajari, dan KPK untuk mengambil alih. Ketika terjadi eksekusi ambil alih lahan, tentu melalui proses sesuai aturan dan hukum. Pemberitahuan kepada pemakai lahan, tenggat waktu, dan hal lain yang terkait ganti rugi, penguatan status lahan berdasarkan keputusan lembaga hukum atau instansi yang paling berwenang. Kericuhan dan penolakan terjadi biasanya karena ada pihak yang terganggu kepentingannya dan merasa dirugikan. Hal lain, sadar hukum yang rendah di tengah masyarakat agaknya menjadi pemicu timbulnya penolakan dan kericuhan. Meski kericuhan dapat diredam oleh aparat keamanan dan eksekusi lahan ditunda, bukan berarti masalah sudah selesai. Selain kepentingan pemerintah Kota Sibolga menyelamatkan aset pemerintah daerah untuk rencana pembangunan selanjutnya, kepentingan pengusaha ada di situ. Begitu pula ratusan atau mungkin ribuan para nelayan, buruh tangkahan, dan usaha masyarakat di sekitar tangkahan menjadi masalah ikutan dan problem baru pula. Oke, terima kasih. Jadi kalau sejarah tanah ini, adanya putusan Mahkamah Agung tentang masalah bangunan yang ada di atas lahan tersebut. Tolong dicatat ya. Karena kalau lahan itu di putusan Mahkamah Agung itu adalah hak tanah dari pemerintah. Pemerintah kalau kita ketahui di Sibolga ini ya tentu
Pemkop Sibolga lah. Jadi kalau nanti masalah siapa pemilik yang sebenarnya, kita kan membuka corong. Silahkan lapor ke pengadilan. Nanti sama-sama kita di pengadilan membuka siapa yang benar, yang punya alas haknya. Jadi ini nggak ada kesenangan atau apa. Cuman mungkin komunikasinya yang kurang, sehingga apa yang dilaksanakan oleh wali kota hari ini untuk mengosongkan lahan tersebut, namun karena keadaan tidak kondusif, Pak Kapolres menganjurkan mundur dulu supaya keadaan daerah kita Sibolga ini aman, tidak perlu chaos. Begitu juga Pak Dandim pengharapannya. Sehingga untuk sementara ini mundurlah dulu, mengalahlah dulu, karena ini untuk rakyat dari rakyat untuk rakyat nih. Jadi tidak ada contohnya. Ini kami dengar sekilas info dari Pak Wali Kota bahwa lahan itu akan dijadikan katanya pusat pasar untuk yang udah dijelaskan tadi, yang Jalan Singamangaraja itu, sehingga dibukalah kuliner juga di situ. Dan memungkinkan juga masyarakat sekitar ini juga yang akan berdampak ekonomi juga. Jadi orang-orang yang kerja di dalam tadi juga mungkin akan dipekerjakan juga di situ. Ada yang parkir, ada yang bagaimana menyiapkan ikan. Jadi kerjasama tim itu kira-kira dari Pak Kajari, oke? Apa sudah pernah dipantau Pak Pengadilan Negeri Sibolga bahwasannya ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Sibolga? Oh, masalah memantau sidang ini, kita hanya butuh putusan. Putusan dari Mahkamah Agung udah itu yang tertinggi. Ya, tahta pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya kan? Entah peninjauan kembali terakhir itu nanti atau udah kasasi peninjauan kembali, itu sudah ada putusan pengadilan. Sehingga kami pun kejaksaan memberikan ini bahwa ini adalah aset Pemda, bukan hanya gujuk-gujuk begitu. Kami sudah berdiri di atas hukum, undang-undang. Makanya kita bilang, andaikan ada yang merasa memiliki ataupun merasa punya surat-surat, mari kita di pengadilan. Itu masalah kepemilikan. Keputusan terbaik adalah penyelesaian masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Dengan kata lain, tak ada masalah yang tak selesai. Kepada seluruh elemen warga kota, hendaknya tidak menjadikan ricuh kecil ini menjadi isu kepentingan menangguk di air keruh, dan tidak pula menjadikannya isu politik murahan yang menimbulkan salah faham dan perpecahan. Agar istilah kota ini sebagai kota berbilang kaum penuh persaudaraan tetap terjaga untuk kebersamaan membangun kota. Hari ini orang Sibolga, esok pun orang Sibolga juga. Sibolga kota wisata banyak barang. Semoga demikian adanya. Edi Prambudi, Tim Liputan Produksi dan Dokumentasi N2S TV.